Malam Kak, ketemu lagi. Saya yang lagi itu pernah kemari ya, mahasiswa UIN untuk perihal wawancara ulang terkait dengan kredibilitas data yang kakak ucapkan sebelumnya ya di wawancara terakhir. Kami ingin menanyakan kembali terkait optimalisasi pengendalian kualitas yang ada di Cafe Encil kepada kakak selaku owner di sini. Gunanya untuk menjamin kontinuitas pelanggan yang customer yang sering berkunjung kemari. Tidak berubah ya dengan kakak Faris sebagai owner. Oke, saya sendiri. Baik, saya kembali pertanyakan ulang, apakah Cafe Encil sudah melakukan pengendalian kualitas? Untuk sekarang sudah, tetapi ada perbedaan saja ketika dari awal buka sampai sekarang. Itu ada perbedaan karena setiap harinya kita melakukan pembelajaran untuk menjaga kualitas itu. Jadi semakin kesini kita semakin lebih baik untuk penjagaan kualitas tersebut sih. Sudah menerapkan. Tapi dari Kak Faris sendiri selaku owner, menurut Kak Faris penting nggak sih pengendalian kualitas itu kaitannya dengan keberlanjutan customer yang berkunjung kemari? Sangat penting sekali gitu. Jadi ketika kita menjaga kualitas, customer percaya sama kita. Ketika kita tidak menjaga kualitas tersebut, kemungkinan dia tidak balik lagi dan tidak suka lagi pada produk itu bisa aja. Jadi customer tuh nggak suka ya sama konsistensi rasa gitu yang ada di kalau suatu cafe shop atau tempat-tempat makan yang lain menyediakan produk yang rasanya tidak konsisten begitu ya. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk menjaga konsistensi rasanya biar tetap sesuai dengan lidah customer. Yang customer inginkan. Dalam baik, tadi sudah penting ya, kan sudah dianggap penting nih. Bagaimana sih garis besar langkah-langkah pengendalian kualitas yang Kak Faris terapkan di Cafe Encil ini, dari bahan baku, proses membuat, terus servingnya? Dari pertama itu yang pasti itu dari pembelian produk dulu, seperti pembelian produk di supplier, termasuk kayak kopi, terus susu, di mana kita itu harus mengecek setiap harinya untuk quality control, di mana setiap pembelian produk dari supplier itu kita harus cobain apakah barang-barang yang dikirimkan itu ada rusak atau enggak, atau ada basi atau enggak, seperti itu. Iya, kan tadi sudah diterapkan ya, apakah basi atau tidak, terus bagaimana garis besar langkah-langkahnya untuk detail standar tiap langkah-langkah pengendalian kualitas sendiri. Ada standar tetapnya nggak sih Kak? Ada, misalnya itu dari pembelian merek susu lah, anggaplah merek susu aja. Dari merek susu itu misalnya ketika sudah membeli produk A untuk merek A, contohnya kayak Greenfield, itu diusahakan di mana kita harus tetap membeli si Greenfield tersebut walaupun belinya di supermarket gitu dengan harga yang jauh dari harga-harga supplier. Biasanya seperti itu. Jadi terkadang berani spend budget lebih ya untuk menjaga kualitas yang ada gitu, karena sudah percaya terhadap suatu produk. Kan tadi sudah dijelaskan ini Kak, sudah sedemikian rupa untuk quality checknya, terus ada standarisasi produk dan bahan baku. Setelah melakukan upaya-upaya tersebut, masih ada nggak sih produk yang luput, dengan kata lain tidak sesuai dengan standar kualitas yang ada, dan apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkannya? Masih ada kalau seperti itu, seperti kayak pembelian sayur-sayur yang dari supplier, buah gitu. Ketika disimpan, walaupun pembeliannya di awal itu disimpan dia fresh, ketika disimpan pasti ada masa kadaluarsa gitu. Kita harus tetap melihat dan menjaga, mengkontrol itu setiap harinya. Nah, kalau faktor-faktor apa penyebabnya itu kayak yang dari eksternalnya, contohnya dari supplier tadi. Ketika susu dalam satu dus dibuka,
itu ada sampel-sampel yang harus kita cobain untuk mengetes apakah ada barang yang rusak. Nah kalau dari internalnya kayak dari barista itu mungkin ada beberapa dia tidak mengontrol ketika saat susu pertama dan susu kedua, dia yakin di susu pertama tidak basi, ketika di susu kedua ternyata nggak dicicipin sama dia, yang akhirnya ada kelewatan untuk dikontrolnya, seperti itu. Jadi meskipun ketika pengadaan bahan baku sudah dicek kualitasnya masih lulus gitu kayak fresh, tetapi ketika di dalam gudang masih ada kemungkinan ya dia berubah. Ya, masih ada kemungkinan untuk si produk itu rusak atau cacat. Padahal dalam gudang Kak, itu biasanya kenapa sih kayak beli 5, Ya. terus beli 5 taruh dalam gudang misalnya. Waktu beli dia cek kadaluarsa masih lama dan segar. Kenapa ketika dalam gudang dia berubah kualitasnya? Kalau misalnya contohnya kayak susu itu ada faktor-faktornya banyak tuh, kayak dari gudang utama ke supplier atau ke distributor itu kan si susu itu harus dijaga si suhunya. Ketika perubahan suhu yang terus-terusan, ketika dari gudang ke supplier itu ada perubahan suhu, terus dari supplier ke distributor itu ada perubahan suhu lagi. Nah, hal-hal itu yang mempengaruhi. Bisa juga dari sapinya gitu, memang dari gudangnya, banyak banget faktor-faktornya sebenarnya. Itu kalau dari dalam. Kalau faktor yang faktor penjualan ada nggak karena terlalu lama di gudang gitu misalkan? Kalau faktor dari internal sendiri biasanya itu kalau masalah kualitas produk itu ada, misalnya ketika beli barang nggak langsung taruh di kulkas gitu, itu ada. Terus ada juga setiap pembuatan produk per produknya itu tidak ditimbang gitu, yang akhirnya mengganggu kualitas produk tersebut gitu. Terkadang masih lalai dalam ini ya komposisinya ya. Ya. Terus di Cafe and Chill sendiri kan kita tahu ya banyak coffee shop yang berdiri di nearby Cafe and Chill. Oke. Untuk keunggulan dari Cafe and Chill sendiri apa sih agar dia bisa pede, percaya diri dalam bersaing dengan sesamanya? Kalau yang terutama sih kita mungkin jauh lebih duluan masuk ke industri kopi gitu, dari 2018 awal gitu. Terus kalau di sini mungkin kalau gue bisa percaya masalah produk seperti americano, latte, terus masalah kualitas terutama dari mesin kopinya itu kita sangat menjaga dan paling jagoan lah. Jadi ibaratkan rasa yang otentik begitu. Ya, lebih beda dari yang lain. Nah, di dalam keunggulannya sendiri di Cafe and Chill masih ada nggak sih hambatan yang dilalui meskipun sudah ada keunggulan yang disebutkan tadi? Kehambatannya ya, untuk kalau penghambatan itu mungkin kalau sekarang itu keterlambatan pengiriman barang gitu ya, misalnya dari supplier. Terus mungkin ada beberapa case di mana ada beberapa susu yang tiba-tiba basi. Masalah case-case yang kayak gitu sih kalau ini ya, hambatan-hambatannya. Dari dalam ya, rata-rata dari dalam. Ya. Tapi itu pure kelalaian, pure tidak terkendali. Tidak terkendali kalau yang kayak gitu, karena kita nggak bisa melihat barang yang dalam kotak itu basi atau enggak, ya kan? Cuma bisa ngeliat tanggalnya saja. Iya. Oke, tadi sudah membahas pengendalian kualitas secara umum. Sekarang kita menjurus ke perspektif ekonomi Islam, Kak. Oke. Dari pengendalian kualitas yang Kakak Faris sendiri sebagai owner lakukan di Cafe and Chill ini sendiri, apa sih hal-hal yang Kakak sorot yang sangat berkaitan dengan perspektif ekonomi Islam? Kalau masalah ekonomi Islam mungkin pertama itu kita jujur terhadap customer ketika ditanya ini produk halal atau haram. Kita selalu bilang ini produk halal. Produk halal di mana bahan-bahannya itu yang untuk produk-produk yang dibolehkan oleh Islam gitu. Yang produk-produk yang bisa dimakan secara halal. Terus misalnya kalau masalah penjualan tuh kita selalu katakan ketika jujur ke customer ketika kita bilang kopi susu ini kopinya tidak terlalu strong. Nah, kita selalu jujur mengatakan kalau ini kopinya nggak terlalu strong. Nah, kalau masalah harga ketika kita
sudah tercantum di situ 22.000, kita selalu katakan pembayaran ya 22.000 gitu. Jadi selalu jujur dan terbuka terhadap customer. Dalam transaksinya, bahan-bahannya, terus customer pun bisa melihat bahan-bahan yang kita pakai. nah terus dalam itu kan dalam proses menjalankan pengendalian kualitasnya, dalam proses di dalam perincian pengendalian kualitasnya sendiri itu loh Kak, apakah masih tetap menggunakan prinsip ekonomi Islam, artinya sampai ke detail terkecil masih Kak? Atau Mungkin, hanya sekedar besar-besarnya saja yang penting? Kalau detailnya kita sudah melakukan lagi proses itu proses halal untuk produk Coffee and Chill. Sedang mengajukan pengajuan produk halal di Coffee and Chill. Terus kalau misalnya secara produknya sendiri itu kita selalu memberikan rasa dan kualitas yang jujur gitu. Ketika kita bilang kita pakai grade kopi yang bagus, kita katakan itu bagus gitu, memang bagus. Jadi customer tidak dibohongi dan jadi tidak dilicikkan. Harga menyesuaikan kualitas begitu dijelaskan. Jadi customer bebas memilih. Ya, seperti itu. Lalu dari pandangan Kak Pari sendiri, apakah dengan menerapkan pengendalian kualitas dalam perspektif Islam ini bisa tetap untuk mendorong kelanjutan produksi atau katakanlah keberlanjutan customer dalam berkunjung kemari? Ya, sangat setuju untuk masalah menjaga kepercayaan konsumen tersebut sih. Maksudnya ketika dari awal kita sudah katakan ini produk halal, ya kita sangat menjaga itu untuk bisa memasukkan semua produk halal dan menjaga kepercayaan konsumen bahwasanya produk Coffee and Chill sampai dengan sekarang dan kedepannya selalu halal dan dapat mendorong kelanjutan usaha tersebut sih menurut gua. Baik. Cukup ini Kak ya, cukup gamblang penjelasannya. Ya. Baik Kak, mohon maaf atas waktunya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Baik, saya tutup. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.